المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munu wa rusutabatin nusu wa salahil jasad wal ruh. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' masyayikhina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-Imam al-Jallain wa ila jami' masyayikhina muallimina abai ummahatina ajdari jaddatina syalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laila 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para asatid al-khurama wal fudhala yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin, para tuan guru dan para tokoh, para hujjat semua yang senantiasa Allah berikan sehat walafiat, ya panjang umur dan senantiasa terus dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu semua, para jamaah Masjid Jami' Al-Mujahidin yang mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan nikmat sehat walafiat, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, ya pikiran kita semua. Mudah-mudahan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini senantiasa kita terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidakkah kita keluar dari majlis ini, dari masjid kita, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat keinginan kita dikabul, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafizah, yang mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersolat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan ini mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kita teruskan kajian tafsir kita dari tafsir lil imamaini Jallain, lil Imam Jalaluddin Al-Suyuti, kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin.
Dan insyaallah pagi hari ini kita akan lanjut ke dalam surah Al-Insyiqaq. Ya, setelah kemarin kita bahas surah Al-Buruj, insyaallah pagi hari ini kita akan bahas yaitu surah Al-Insyiqaq. Ya, firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Insyiqaq ini, para jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Al-Insyiqaq, Pak? Apa artinya Al-Insyiqaq? Ya, yang terbelah. Ya, nanti bisa dilihat terjemahnya. Al-Insyiqaq itu adalah yang terbelah. Ya, seperti misalkan di dalam surah Al-Qamar ketika Allah mengatakan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Ya, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, bahwasanya yang namanya kiamat itu sudah dekat. Wan syaqqal qamar, dan yang namanya bulan terbelah, terpecah. Ya. Nah, ini menurut para ulama tafsir ketika menafsirkan wan syaqqal qamar, memang bulan itu sudah pernah terpecah. Sudah pernah terpecah, terbelah di zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai tanda mukjizat kalau kerasulan, kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya mukjizat itu berasal dari kata ajaza, yang melemahkan. Ya, sesuatu yang melemahkan dari Allah kepada umat manusia, dan bentuknya fisik. Jadi dimanapun para nabi rasul yang diutus oleh Allah, mukjizat itu bentuknya fisik, sesuatu yang nyata yang bisa dilihat. Karena sebagai bukti, ya, Bapak Ibu di rumah kedatangan orang KPU misalkan, Bawaslu, ya, mau data, mau pemilu, apakah Bapak Ibu langsung percaya? Dia minta masuk ke dalam, kita langsung percaya nggak, Pak? Enggak. Kita tanya dulu mana surat tugasnya, ya, mana tandanya bahwa Anda dari petugas KPU daerah, kemudian Bawaslu daerah. Nah, begitulah ya umat manusia, ketika diutus nabi dan rasul, mereka minta buktinya, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya mukjizat. Dan biasanya nabi dan rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya bentuknya fisik dan hanya bisa dilihat umat yang ketika itu memang hadir bersama nabi dan rasulnya. Tapi tidak dengan nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat yang paling besar Allah berikan Al-Qur'an, yang dari zaman Rasulullah sampai saat ini bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita pegang, kita pelajari, dan kita amalkan. Hanya Al-Quran. Ya, yang lain tinggal cerita. Ya, makanya sudah terbelah ini Al-Qamar, ya, bulan tersebut. Maka Al-Insyiqaq di sini yaitu sesuatu yang terbelah, ya, terpecah. Dan Al-Insyiqaq, ya, berasal dari kata syaqqa, ya, sesuatu yang terbelah. Kemudian nanti kita akan dapati para jamaah semua ada 3 bagian dalam surah Al-Insyiqaq ini. Yang pertama, memang Allah jelaskan tentang keadaan hari kiamat, ya, keadaan hari kiamat yang sering ya kita ingatkan, kita jelaskan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala suka mengulang-ulang, ya, tentang masalah yang namanya hari kiamat. Karena memang manusia suka lupa, harus sering diingatkan. Maka bagaimana Allah ulang-ulang bagaimana kejadian hari kiamat. Akan tetapi kemuliaan firman Allah, keistimewaan Al-Qur'an adalah ketika menjelaskan tentang hari kiamat, itu biasanya ada sesuatu yang berbeda yang Allah ingin sampaikan. Ada sesuatu narasi yang berbeda ya, antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nanti kita akan dapatkan apa yang Allah ingin jelaskan tentang hari kiamat di surah Al-Insyiqaq. Bagian yang kedua tadi dari ayat 1 sampai ayat 5 menjelaskan tentang hari kiamat.
Kemudian ayat 6 sampai ayat 15 itu menjelaskan tentang yang namanya perjalanan kita umat manusia. Ya, apalagi nanti di padang mahsyar, ya, di yaumil akhir, ketika kita berhadapan langsung, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat 16 sampai ayat akhir itu nanti menjelaskan tentang bagaimana refleksi tentang penciptaan, ya, alam semesta yang senantiasa, ya, Allah ingatkan kepada kita supaya kita makhluknya yang mempunyai akal ini supaya bisa berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian salah satu keistimewaan, ya, dari surah Al-Insyiqaq ini, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Ya, Rasulullah mengatakan kepada kita semua dalam hadisnya, siapa saja yang ingin melihat, ya, hari kiamat itu dengan mata kepala, ya, mereka sendiri melihat langsung bagaimana kejadian hari kiamat, ya, maka bacalah surat idza syamsu kuwirat, ya, kemudian idza samaa'u fatarat, kemudian wa idza samaa'u syaqqat, ya, at-takwir, kemudian al-infitar, kemudian juga al-insyiqaq. Ya, jadi memang langit ini yang pertama kali Allah jelaskan di ayat ini. Ya, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'u syaqqat. Ya, idzas samaa'u syaqqat. Artinya apabila langit itu terbelah. Jadi yang harus kita pahami yang pertama adalah para jamaah semua, kalimat idzan di sini. Ya, kalimat idzan kalau di tafsir yang lain memang tidak ditafsirkan karena memang kalimatnya jelas. Ya, bagaimana langit itu nanti ada saatnya dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat idza kalau kita terjemahkan apabila, ya, terjemahnya adalah apabila. Ya, kita sudah jelaskan, kita pelajari kalau idzan itu walaupun apabila terjemahnya artinya tapi pasti terjadi. Jadi kalau Al-Qur'an mengatakan idzan itu pasti terjadi. Ya, walaupun terjemahnya artinya adalah apabila. Kalau apabila sudah terjadi atau belum, Pak? Belum. Tapi kalau Al-Qur'an yang berbicara pasti terjadi. Ya, ada yang apabila belum pasti terjadi, yaitu kalimat in. Ya, misalkan firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang, apabila datang, seandainya datang kepada kalian orang fasik, maka fatabayyanu, maka tabayyun, ya, klarifikasi. Kalau datang orang fasik, kalau seandainya, jikalau, nah itu belum tentu terjadi. Tapi kalau idza itu sudah pasti terjadi walaupun, ya, belum terjadi. Ya, misalkan idza jaa nasrullahi wal fath, ketika itu belum terjadi yang namanya fathu Makkah. Tapi Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, ya, telah datang yang namanya pertolongan Allah, apabila datang yang namanya pertolongan Allah dan al-fath, ya, kemenangan, ya, fathu Makkah. Ya, maka setelah itu baru terjadi yang namanya fathu Makkah. Itu idzan. Kemudian as-sama. Nah, as-sama di sini, ya, kalau kita kembalikan ke asalnya, as-sama itu berasal dari kata as-sumu, sesuatu yang tinggi, yang di atas. Jadi segala apapun yang ada di atas kita itu namanya as-sama. Ya, as-sumu. Asal katanya as-sumu. Makanya misalkan dalam bahasa Arab ketika memanggil atau menyapa, ya, orang-orang yang
atau hormat, orang-orang yang disegenin, dihormatin, kita menyebutnya sumul fadilah. Ya, orang yang punya keutamaan yang tinggi, kehormatan yang tinggi. Fadilatul ustad, ya, sumul fadilah, fadilatul ustad. Seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini, ya, ketika yang terbelah ini langit yang mana? Kita tahu kan langit itu ada berapa? Ada 7 lapis langit. Dan di sini Allah memakai kalimat mufrad, enggak jamak. Kalau jamaknya langit apa? Samawat. Ya, samawat. Yaitu lebih dari 3 lebih, ya. Ada 7 lapis langit disebut dengan samawat. Tapi di sini Allah memakai kalimat as-sama. Ya, artinya memang satu. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Nanti yang dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala itu apakah 7 lapis langit atau satu saja? Ya, satu itu apa? Sama'id dunia. Ya, langit dunia ini, langit yang pertama ini akan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhtilaf. Tapi ala kulli hal, ya, kita yakini, kita percaya bahwasanya langit ini pasti akan terbelah. Urusannya langit yang mana itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu dahsyatnya yang namanya hari kiamat. Ya, sehingga Allah sifati langit ini insyaqqat, ya, terbelah. Jadi dalam Al-Quran itu Allah sering menggambarkan idzas sama'u fatarat misalkan. Ya, idzas sama'u kusyitat. Nah, apa bedanya nih? Idzas sama'u kusyitat, kemudian idzas sama'u fatarat, kemudian yang ini idzas sama'u syaqqat. Kalau as-sama'u kusyitat itu langit itu dibelek, dikuliti. Kalau bahasa kita, kalau orang motong kambing, lagi ngulitin kambing itu dikulitin. Ya, muncul sesuatu yang merah, ya, amat merah. Nah, begitulah langit dibelek sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kusyitat. Kemudian infatarat, idzas sama'u fatarat. Kalau fatarat itu langit itu ada cracknya, ada retaknya. Ya, maka di dalam Al-Quran Allah katakan hal taramya futur. Ya, hal taramya futur. Apakah kalian melihat itu yang namanya langit ada cracknya, ada retaknya? Ini subhanallah. Ya, terkadang kita kalau bumi retak aja kita takut, ya Pak. Ya, bumi retak kita takut. Ya, apalagi lah langit. Makanya Allah tanya hal tara min futur, adakah krek, adakah retak? Ya, langit itu yang Allah ciptakan. Ya, tanda kebesaran, kesempurnaan, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyiqaq, idzas sama'u syaqqat, ini lebih parah lagi. Bukan sekedar krek, bukan sekedar retak, tapi ini memang nanti langit ini terpecah menjadi beberapa bagian. Ya, kalau kita ngancurin gelas, ya, banting gelas kan pecah tuh. Ya, banyak bagiannya, begitulah. Ya, itu insyaqqat. Jadi puncaknya langit itu insyaqqat. Ya, dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi beberapa bagian, hancur. Jadi bukan sekedar krek, bukan sekedar retak. Ya, kalau bangunan biasanya ada retak-retaknya. Ya, tapi tidak dengan ciptaan Allah langit. Tapi subhanallah, ya, bahwasanya memang yang namanya langit ini diciptakan untuk dihancurkan. Ya, semua kita manusia untuk dimatikan. Ya, ini sudah menjadi bagian, ya, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini adalah langit yang memang Allah ciptakan. Wa inna lamusi'un, ya, salah satu makhluk yang paling besar yaitu adalah langit. Ya. Nah, ini Allah jelaskan yang namanya langit, ya, itu akan terpecah semuanya. Ya, akan hancur. Ya, begitu juga nanti yang namanya bumi ini semua juga akan hancur.
Nah, kalau insyiqaq di sini para jamaah semua, ya, jadi hancurnya itu ya bukan karena ada kekuatan dari luar. Ya, kalau kita ngancurin gelas itu karena kekuatan kita yang ngancurin sehingga gelas itu bisa pecah. Tapi insyiqaq di sini as-sama ini dia menghancurkan dirinya sendiri. Ya, dia membelah dirinya sendiri. Ya, kekuatan dari langitnya itu yang memecah, yang membelah langit tersebut. Maka di sini Allah mengatakan, ya, ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat sami'at wa ata'at fil insyiqaq. Ya, kalau kita terjemahkan wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ini langit patuh kepada Tuhannya. Dan sudah semestinya langit itu patuh kepada Tuhannya, kepada Allah yang menciptakannya. Kalimat wa adzinat sami'at wa ata'at fil insyiqaq, ya, bahwasanya dia patuh artinya mendengar dan tunduk. Ya, dia mau membelah dirinya, menghancurkan dirinya sebagai bentuk patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau adzinat itu adalah dia mendengar, sami'a kemudian ata'a. Ya, dia mendengar kemudian dia melaksanakan, dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Karena patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah memakai kalimat wa adzina. Ya, izin. Jadi orang kalau udah dapat izin, dia akan melakukan apa yang dia minta itu dengan sepenuhnya. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ya, anak bapak izin mau nikah, minta izin dulu. Kalau diperbolehin maka dia akan semangat tuh. Ya, dia akan bawa calonnya, dia kenalin dengan keluarganya, semangat karena udah dikasih izin, mendengar kemudian dia melaksanakan. Makanya di sini Allah memakai kalimat adzina. Ya, tidak memakai kalimat sami'a. Ya. Jadi bukan sekedar langit itu hanya mendengar saja. Ya, karena biasanya manusia ada yang hanya mendengar tapi yang nggak mau laksanain. Betul nggak Bu? Dengar, tapi dilaksanain nggak? Orang kalau nggak mau ngelaksanain, anak kita disuruh beli bawang, dengar, iya mak, beli bawang neng. Ya, orang males HP mulu. Ya, dengar doang tapi nggak ngejalanin. Ada orang bocah anak ngedenger tapi ngejalaninnya setengah-setengah. Ya, ntar mak, ya lagi nanggung nih. Ya, ntar Mbak. Ya, ngedenger tapi ngejalaninnya setengah-setengah. Itu sami'ah. Makanya di sini Allah pakai kalimat wa adzinat. Ya, artinya memang langit ini dia benar-benar mendengar, kemudian benar-benar dia laksanakan. Ya, makanya memang sebenarnya bagaimana tadi langit ini diciptakan untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain memang langit ini Allah berikan sebagai fasilitas untuk manusia, tapi ketika tiba masanya, tiba waktunya, yang namanya langit ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita manusia. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kalanya nanti tiba saatnya maka kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa diciptakan padahal nanti suatu saat akan dihancurkan? Kenapa diciptakan? Karena nanti juga akan dimatikan. Karena itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bukti bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semuanya memang ada masanya. Akan tetapi Allah berikan yang namanya manusia ini kemuliaan para jamaah semua. Allah berikan yang namanya ikhtiar. Kalau langit udah tok, dia patuh tunduk, nggak bisa ngapa-ngapain. Bumi dia patuh tunduk. Semua alam semesta, malaikat patuh tunduk. Tapi yang namanya manusia, ya, karena Allah muliakan, Allah istimewakan,
maka dia diberi ikhtiar. Silakan mau ngapain aja. Ya, bapak kalau ngajak, misalkan ngajak makan keluarga, ngajak pembantu. Ya, ada orang yang ketika ngasih makan pembantu nggak usah milih, udah beliin aja. Ya, udah kasih si mbak itu makanan soto dah. Ya. Tapi kalau anak ditanya nggak Pak? Kalau anak ditanya nggak? Ditanya. Ini mau makan apa Neng? Ya, abang mau makan apaan? Ditanya. Karena memang bagaimana orang tua itu sayang, cinta sama anak, memuliakan anaknya, maka ditanya. Ya, diberikan ikhtiar, pilihan mau makan apa. Nah, kalau anaknya ya dia milih seenaknya, ya dia milih makanan yang enggak enak. Ya, abangnya atau adiknya milih makanan daging ayam yang enak. Ketika didatengin dia ngambek. Ya, dia protes sama abangnya sama kakaknya. Tadi kenapa milih yang ini? Nah, begitulah manusia. Ya, ketika diberikan ikhtiar, ya kan, tetapi banyak kita yang tidak mau, yang memilih ya jalan ketaatan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Allah mengatakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi bagaimana langit ini, ya, dia sebenarnya langit bumi ini para jamaah semua memang sudah ingin menghancurkan dirinya. Makanya kalimatnya wa adzinat. Jadi langit ini sudah minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menghancurkan dirinya. Sama bumi juga udah berkali-kali dalam hadis ya dijelaskan bagaimana bumi ini minta izin ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan dirinya. Bumi kemudian langit ini mereka ingin menghancurkan dirinya tapi belum diizinin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini kalimatnya wa'adzinat. Ya, orang bocah nih minta izin sama kita. Ya, Mbak minta boleh makan es krim enggak? Ya enggak boleh. Ntar ya lagi musim dingin. Ya, berulang-ulang kali dia minta izin sama kita. Kita enggak bolehin. Kemudian suatu saat kita bolehin. Nih bocah seneng banget apa seneng aja, Pak? Nih bocah seneng aja apa seneng banget, Bu? Ya, yang selama ini enggak diizinin, tiba-tiba diizinin sama bapaknya. Begitulah langit. Langit udah minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menghancurkan dirinya. Apalagi tadi langit itu senantiasa taat sama Allah. Bumi itu senantiasa patuh sama Allah. Istilahnya kadang mereka mungkin muak ngelihat kita. Ya. Mungkin mereka udah bosen ngelihat kemaksiatan manusia. Makanya mereka izin minta ngancurin diri mereka, tapi belum diizinin sama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ya ketika memang sudah waktunya, sudah saatnya, maka dia akan menghancurkan dirinya. Ya, makanya subhanallah. Jadi bahasa Al-Qur'an itu indah. Ya. Kenapa Allah memakai kalimat wa'adzinat di sini? Karena mereka memang minta izin sama Allah. Ya, setelah diizinkan maka wahuqqat. Ya, bahwasanya memang langit itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah semestinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tadi diciptakan untuk patuh taat kepada Allah. Makanya ini menyinggung kita umat manusia. Ketika Allah katakan wa'adzinat li rabbiha. Jadi bagaimana as-sama, langit ini menempatkan dirinya hanya sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebagai ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa patuh dan tunduk kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menyinggung secara halus kita nih umat manusia. Ya, wa'adzinat li rabbiha wa huqqat. Maksudnya yang namanya langit yang menempatkan dirinya hanya ya, sebagai makhluk yang senantiasa taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita
Ya, terkadang kita malah pakai sifat, ya, sifatnya Allah, kesombongan, ya, keangkuhan, ya, tidak menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, ya. Ini subhanallah. Kemudian wa idzal ardu muddat. Dan ingatlah, ya, apabila nanti ardu muddat. Ya, kalau tadi yang pertama adalah as-sama, ya, kemudian mereka minta izin untuk menghancurkan diri mereka, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur mereka nanti, terbelah berkeping-keping, ya, tanda bagaimana dia patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya wa idzal ardu muddat, apabila bumi ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, zida fi sa'atiha kama yumaddul adim wa lam yabqa 'alaiha bina wala jibal. Ya, bahwasanya akan bertambah, ya, luas, jadi lebih lebar lagi bumi ini, akan menjadi luas lagi karena bumi ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama yamuddul adim, sebagaimana kulit itu dihamparkan. Ya, kalau kita motong kambing, ya, kita lebarin tuh kulitnya. Ya, yang tadinya bentuk kambing, ya, ketika udah dipotong, udah dikulitin, dibentangin. Begitulah, ya, bumi itu akan dihamparkan, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa 'alaiha bina wala jibal. Enggak ada yang tersisa. Ya, bangunan, gunung-gunung, semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diratakan, yang tadinya sempit, banyak bangunan, banyak gunung-gunung, semua diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah lega enggak, Pak? Tambah lega enggak, Bu? Tambah luas. Ya. Yang tadinya bumi ini Allah ciptakan bulat. Ya, berapa kali kita udah bahas bagaimana memang bumi ini bulat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Syekh Ibn Taimiyah mengatakan, "I'lam annal arda qad ittafaqu 'ala anha kurawiyatus syakl." Para ulama sepakat bahwasanya bentuk bumi adalah bulat. Ya, kemudian bagaimana nanti hari kiamat, ya, dalam surah Ibrahim ayat 48 Allah mengatakan, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Bagaimana nanti ketika hari kiamat bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Artinya bumi ini yang tadinya bulat kemudian diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada pakaian yang lecek, ya, dia masih nggak jelas tuh bentuknya, kemudian kita bentangkan, kita ratain, kita setrika, rata nggak, Pak? Rata, ya, Bu. Nah, begitulah, ya, bumi itu. Jadi nggak ada bejendol-bejendolnya lagi, nggak ada bangunan, ya, nggak ada gunung-gunung, semuanya rata, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bumi ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa, Pak? Bumi ini diratakan oleh Allah Jalla wa ala karena nanti kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai zaman terakhir umat manusia, sampai hari kiamat, semua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini subhanallah. Jadi semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi ini diratakan buat tempatnya manusia nanti berdiri. Yang mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hadis dijelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa yaumul qiyamah maddallahu al-ard, ya, maddal adim. Ketika nanti datang hari kiamat, maka bagaimana bumi ini Allah ratakan seperti kita meratakan kulit, ya. Allah ratakan bumi ini seperti ratanya kulit kita. Kemudian hatta la yakuna li basyarin minan nas illa mawdi'a qadamaihi.
Ya, Rasul mengatakan hatta la yakuna li basyarin minan nas hatta maudhi'a qadamai. Sampai-sampai yang tersisa itu ya adalah hanya tempat buat kita berdiri saja. Karena saking banyaknya umat manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang bertambah luas yang diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan hatta la yakuna li basyarin minan nas maudhi'a qadamai. Yang tersisa yang kita milikin ya, yang kita bisa manfaatin adalah tempat kaki kita berdiri. Subhanallah. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing kita punya urusan masing-masing. Ya, kita mikirin bagaimana diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mikirin bagaimana amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tersisa hanyalah tempat kita berdiri saja, tempat kaki kita menapakkan ya kaki kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, yang dulu sahabat kita, CS kita lari, nggak tahu mereka pada ngapain, masing-masing punya urusan. Wa ummihi wa abi. Ya, jadi Allah jelaskan ikatan yang paling lekat, yang paling kuat adalah ikatan suami istri. Ya, ikatan antara anak dengan orang tuanya. Tapi Allah jelaskan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, semuanya bakal lepas tuh ikatan. Ya, semua masing-masing mereka ya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa amal mereka masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika bumi Allah ratakan, ya, kemudian bagaimana langit sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini subhanallah. Kemarin baru erupsi aja udah kalang kabut kita ya. Kemarin ada yang beberapa meninggal tuh, para pendaki gunung, erupsi Gunung Merapi kalau nggak salah ya Pak. Ya, sampai sempat divideoin, ya akhirnya ada yang meninggal. Ya, qadarullah. Kemarin juga Tangkuban Perahu erupsi. Ya, yang kita lihat dari atas indah ke bawah, ya ternyata dia erupsi, ngeluarin debu vulkanik tuh semuanya. Ya, ini subhanallah. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana ya dahsyatnya hari kiamat. Ya, di sini Allah jelaskan sesuatu yang berbeda ya tentang hari kiamat ya di dalam surah Al-Insyiqaq ini. Ya, tadi bagaimana gaya bahasa wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, bagaimana langit ini minta izin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti diizinkan oleh Allah, maka dia akan semangat untuk menghancurkan dirinya. Begitu juga ya yang namanya bumi ini. Ya, ketika Allah melanjutkan bagaimana apa yang dilakukan oleh bumi ini setelah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alqat ma fiha wa dakhallat. Ya, wa alqat ma fiha wa dakhallat. Wa alqat ma fiha minal mauta ila zahiriha wa taqallat anhu. Ya, wa alqat ma fiha, jadi dilemparkan, ya dimuntahkan. Ya. Minal mauta, yakni orang-orang yang telah mati, yang telah meninggal, yang berada di dalam perut, ya dicampakkan, dimuntahkan ila zahiriha, ya di permukaannya, dimuntahkan ke permukaan, ya ke atas bumi tersebut, sehingga watakhallat, ya bumi tersebut jadi kosong. Khallat itu kosong, ya tidak ada satupun yang tertinggal di dalamnya. Ya, mau apa isi perut bumi, batu bara dan sebagainya. Kemudian juga orang-orang yang telah meninggal, ya amwat, ya semua dimuntahkan oleh bumi. Ya, di sini makanya wa adzinat li rabbiha
wa huqqat. Allah ulang lagi. Kalau tadi wa adzinat li rabbiha wa huqqat, Allah menjelaskan bagaimana ini langit semangat setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, udah lama mau ngancurin tapi belum diizinin sama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang 5 Allah ulang lagi wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya, bumi sama minta izin juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta izin sama Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan diri mereka. Ya, jadi hancurnya bukan karena ada kekuatan dari luar, tapi memang kekuatan diri mereka sendiri yang ingin menghancurkan diri mereka. Ya, ketika terjadinya hari kiamat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, wa adzinat sami'at wa ata'at fi dzalik. Ya, bumi mendengar, kemudian dia patuh tunduk dengan apa yang sudah ditetapkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, li rabbiha wa huqqat wa dzalika kulluhu yakunu yaumal qiyamah. Dan ini semua terjadi ya ketika hari kiamat. Wa jawabu idza wa ma'utifa 'alaiha mahzufun dala 'alaihi ma ba'dahu taqdiruhu lakiyal insan 'amalih. Jadi kalau kita lihat para jamaah semua, ya, ini Allah di dalam ayat-ayatnya menjelaskan ada kalimat idza tadi. Ya, idza sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa dakhalat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Jadi ketika menjelaskan langit dan bumi, Allah memulai dengan kalimat idza yang artinya adalah apabila. Ya, dalam kaidah bahasa Arab ini ada namanya adatus syart. Ya, ada kalimat syarat. Ya, kalimat syarat dan pasti ada jawabannya biasanya. Jadi kalau ada adatus syart, ya, kalimat idza, maka nanti ada jawabannya. Seperti kita misalkan bahasa Indonesia, apabila kamu belajar dengan tekun, dengan rajin, jawabnya apa? Maka kamu akan naik kelas. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang cakep, yang tinggi. Ya, apabila kamu belajar, maka kamu jadi orang yang sukses. Nah, jawabannya seperti itu. Seharusnya Al-Quran tidak menjelaskan tentang jawabannya. Al-Quran yang mengatakan idza sama'u syaqqat, apabila langit ini terbelah, kemudian apabila bumi ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggak ada jawabannya. Kenapa nggak ada jawabannya? Ini dijelaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ya, dalam Mafatihul Ghaibnya itu menjelaskan ini adalah li ta'zim, bahwasanya ini menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan ihwal perihal hari kiamat yang memang sudah ma'ruf, yang memang sudah banyak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Maka ketika tadi bumi ini menghancurkan dirinya, langit ini menghancurkan dirinya, maka tidak lain dan tidak bukan itu adalah pasti terjadinya hari kiamat. Maka nggak usah dijawab lagi. Jadi tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalau orang sudah membaca ayat ini, sudah meresapi ayat ini, dia akan berpikir, ya, kalau dia mau berpikir dengan benar bahwasanya ini adalah perihal bagaimana nanti, ya, akan terjadinya hari kiamat. Ya, maka mudah-mudahan, ya, senantiasa kita bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi langit, ya, bumi saja mereka taat kepada Allah, mereka sudah muak, ya, karena ditempatin oleh makhluk Allah yang suka maksiat, yang jauh dari Allah, sedangkan mereka saja taat sama Allah, tapi mereka diinjak-injak sama orang-orang yang suka maksiat, yang suka lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar, ya, nanti mereka menghancurkan diri mereka, mengeluarkan, ya, bumi mengeluarkan isi perut mereka, ya, untuk menyatakan atau untuk membalas, ya,
segala keinginan mereka yang selama ini memang mereka ingin menghancurkan dirinya supaya dirasakan oleh umat manusia yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan istiqomah, diberikan hidayah untuk senantiasa mendekat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu semua? Ya, silakan saja. Ketika firmadi kan sudah terjadi. Nah, ini bagaimana kaitannya, Ustaz? Terus yang kedua, kalau kita nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, kita akan dibangkitkan. Apakah kita dibangkitkan seperti di dunia ini, jasad kita seperti ini, atau dengan bentuk yang berbeda? Terima kasih, Ustaz. Ya, di subhanallah. Yang pertama adalah penggunaan fi'lul madi. Ya, ketika di dalam fi'il atau kalimat insyaqqat, ya, idza sama'u syaqqat, kemudian wa idzal ardu muddat. Ya, jadi kenapa fi'lul madi? Karena lagi tadi ya, bahwasanya ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kalau pakai fi'lul fi'lul mudhari, ya bisa saja diterjemahkan, diartikan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Ya, tapi kalau fi'lul madi memang benar-benar terjadi. Ya, karena kalau kita kembalikan asalnya, fi'lul madi adalah sesuatu yang memang telah dilaksanakan, yang telah dikerjakan. Ya, maka di sini ya sebagai penguat dari kalimat idza tadi. Jadi dari kalimat idza saja kita sudah tahu yang maknanya bahwasanya ini akan pasti terjadi. Ya, ketika Al-Quran mengatakan kalimat idza, maka dengan ditambahkan ada kalimat yang berbentuk fi'lul madhi, ini menguatkan. Ya, karena apa? Karena dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu masih nggak percaya sama yang namanya hari kiamat. Maka di sini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka nggak mau percaya yang namanya hari kiamat. Ya, Rasul sudah menyampaikan, Al-Quran sudah menyampaikan. Ya, kalau mau main logika, ya bagaimana Allah ciptakan manusia, ya bagaimana Allah menciptakan pohon, kemudian ada yang mati, ada yang hidup lagi. Ya, ketika Allah sudah menciptakan manusia, Allah matikan, maka ketika dihidupkan, maka jauh lebih mudah bagi Allah, karena sudah pernah diciptakan, sudah pernah dibuat, tinggal dibangunin lagi aja, tinggal dibangkitin lagi saja. Jadi ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk orang-orang yang memang ketika itu masih tidak menerima yang namanya perihal hari kiamat. Kemudian yang kedua apa tadi ya, lupa saya. Oh, dibangkitkan. Jadi kalau dibangkitkan memang ya seperti kita. Ya, seperti kita, Allahu a'lam, ya, apakah kita nanti lebih tua atau lebih muda, tapi yang pasti kita semua dibangkitkan dengan jasad dan ruh kita. Ya, maka dalam hadis ya bagaimana kita wa yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya, ketika kita cinta sama guru-guru kita, orang tua kita, sama ulama-ulama kita, mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama mereka. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kenapa dibangkitkan jasad dan ruhnya? Ya, karena untuk merasakan bagaimana dahsyatnya nanti yaumul jaza, yaumul mahsyar, ya, yaumul hisab, ya, semuanya kita akan merasakan seperti itu. Ya, jadi urusan nanti bagaimana kita dibangkitkan, apakah ketika kita waktu kecil, memang ini ikhtilaf para ulama. Ya, apakah ketika kita dewasa atau ketika kita meninggal yang sudah lansia, sudah tua, kemudian dibangkitkan pada waktu seperti dia saat meninggal, wallahu a'lam. Ya, ala kulli hal, ya, kita semua pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jasad dan ruh kita. Ya, bahkan kalau kita
iseng-iseng tuh cari di kuburan, biasanya yang tersisa itu adalah apa tuh? Tulang ekor. Jadi tulang ekor. Ya, tulang ekor itu pasti ada. Walaupun kita udah hancur semuanya, tinggal tulang-tulang, minimal tulang ekor yang ada tuh. Ya, dalam hadis riwayat dari situ dibangkitkan kita semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup guru? Kelas? Terjemah? Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majlis kita dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.